Silakan untuk Bu Enda. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, eh, pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Ibu Dr. Eka Yunita Yustantina, PSI MPD, serta teman-teman mahasiswa teknologi pendidikan. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu perkuliahan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga yaumul akhir. Baiklah, Bapak Ibu, izinkan kami untuk mempresentasikan dengan judul pemantauan pengembangan kurikulum yang telah kami bersama-sama buat dengan anggota Ibu Ragil Agustina Triani, saya sendiri Endah Kurniawati, dan Bu En Mufarisa. Baik, next, Bu Ragil. Kita mulai dari pendahuluan, yaitu pendidikan sebagai fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa serta fenomena perubahan kurikulum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan kurikulum ini memiliki dampak yang luas, termasuk dalam proses pembelajaran dan penempatan kriteria keberhasilannya. Untuk memantau pengembangan kurikulum, diperlukan pemantauan yang efektif yang dapat dilakukan melalui berbagai metode. Metode pemantauan tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu berorientasi pada penguasaan dan penggunaan metode, serta berorientasi pada pemecahan masalah. Ada banyak model pemantauan yang dapat diterapkan baik dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun gabungan keduanya. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mengetahui konsep dari pemantauan dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, mengetahui seperti apa pelaksanaan dari pemantauan dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, mengetahui bentuk kerangka kegiatan pemantauan dalam pengembangan kurikulum. Kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kurikulum sebenarnya dimaksudkan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum baru tersebut dijalankan tiap-tiap sekolah dan problem apa yang dapat dirasakan ketika melaksanakan kurikulum tersebut. Maka dari itu, kegiatan pemantauan sebenarnya adalah kegiatan yang mengiringi jalannya pelaksanaan kurikulum di lembaga pendidikan pada tahun permulaan dari ketetapannya kurikulum tersebut. Adapun target dalam kegiatan pemantauan ini lebih dipusatkan pada peninjauan terhadap kelancaran proses pelaksanaan kurikulum dan sarana yang dibutuhkan di dalam kegiatan tersebut. Untuk hasil belajar peserta didik bukan menjadi target utama dalam kegiatan monitoring ini. Untuk mendapatkan keterangan dalam melaksanakan pemantauan tersebut, dilakukan wawancara, observasi, ataupun angket yang ditujukan kepada para pelaksana kurikulum. Monitoring dapat dilaksanakan pada tahun-tahun permulaan dilaksanakannya kurikulum baru di sebuah lembaga pendidikan yang mana kegiatan ini dilakukan oleh pihak pengembangan kurikulum untuk mengambil tindakan guna memperlancar penyebaran dan pelaksanaan kurikulum di lembaga pendidikan khususnya di sekolah-sekolah. Kemudian pemantauan dan evaluasi adalah hal yang serupa tapi tidak sama. Namun keduanya membutuhkan berbagai unsur dan juga alat yang sama seperti terdapat sasaran program yang jelas, target dan indikasi dan juga basis data yang memuat data terbaru. Sasaran perlu ditetapkan sejak awal, begitu juga dengan indikator dan target utama. Pemantauan dapat mempermudah pengawasan dan pengamatan tren dan problem.
Bahkan jika perlu dilakukan penyesuaian dalam rencana implementasi secara tepat waktu, pemantauan dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik baik untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah lain dan juga sebagai pasar untuk merayakan keberhasilan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi merupakan wahana peran serta penerima manfaat program atau kegiatan yang sangat efektif bila dilakukan dengan benar. Di sini menurut Brihatnolo, definisi dan konsep dasar dari pemantauan adalah fungsi manajemen yang dilakukan pada saat suatu kegiatan sedang berlangsung yang mana dilakukan oleh seorang pemimpin. Maka hal tersebut mengandung fungsi pengendalian. Untuk selanjutnya, pembahasan yang akan dipaparkan oleh Ibu EN. Pada Ibu EN dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Endah. Mohon izin Bu dosen untuk melanjutkan pemaparan tentang pembahasan. Konsep pemantauan kurikulum, pengertian pemantauan, pengertian monitoring atau pemantauan menurut Rusman adalah kegiatan yang mencakup pengumpulan, analisis, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan pembelajaran. Tujuan dari pemantauan kurikulum secara umum adalah mempercepat pengumpulan informasi untuk pengambilan keputusan dalam mengatasi pemantauan kurikulum. Selanjutnya, Bragil. Adapun aspek yang ingin dipantau, di sini ada dua, yaitu indikator input dan indikator output. Untuk indikator input, contohnya yaitu target populasi. Untuk target populasi, yaitu terdiri dari 3 sasaran, yaitu jenis sasaran yang telah dicapai, jumlah sasaran yang telah dicapai, kemudian kualitas yang telah dicapai. Contoh indikator input yang kedua yaitu peserta diklat. Di antaranya adalah cara belajar, yaitu hasil tes formatif dan sumatif, presentasi belajar, yaitu hasil tes formatif dan sumatif, motivasi dan semangat belajar, keaktifan dan inisiatif, kepatuhan dan disiplin, kreativitas, produk benda yang dihasilkan, hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Indikator input yang ketiga contohnya yaitu tenaga pengajar atau pelatih. Di antaranya, pelaksanaan tanggung jawab dan tugasnya, kualifikasi dan identifikasi personal, kemampuan kemasyarakatan, kemampuan kepribadian, kemampuan keprofesional, loyalitas terhadap atasan. Indikator input contohnya yang keempat yaitu media pengajaran. Adapun untuk media pengajaran yaitu di antara jenis media yang digunakan, cara penggunaan media, penggadaan media, pemeliharaan dan perawatan media. Kemudian indikator input yang kelima yaitu prosedur penilaian. Di antaranya adalah instrumen masalah yang dihadapi peserta, pelaksanaan penilaian, pelaporan hasil penilaian, dan yang terakhir indikator input yaitu bimbingan kepada peserta. Untuk bimbingan kepada peserta, di antaranya kategori masalah yang dihadapi peserta, alat pengumpulan data, teknik bimbingan, dan pelaksanaan bimbingan. Dan indikator output di sini contohnya yaitu jumlah lulusan, kualitas, kemampuan lulusan, dan produk benda atau barang. Selanjutnya, Bu Ragil. Program kegiatan pemantauan kurikulum. Kegiatan pemantauan kurikulum sesuai dengan program pendidikan pada masing-masing kategori. Rencana pemantauan kurikulum meliputi tujuan, aspek-aspek kegiatan yang akan dipantau, metode pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, tenaga, biaya, dan kemudahan yang diperlukan.
Isi program pemantauan meliputi kategori pemantauan, kriteria pembuatan keputusan, data atau informasi yang diperlukan, instrumen pengumpulan informasi, teknik analisis informasi, dan laporan. Kemudian, untuk pelaksanaan pemantauan kurikulum, di sini ada dua, yaitu pemantauan langsung dan pemantauan tidak langsung. Pemantauan langsung yaitu dilakukan dengan mengunjungi langsung program berlangsung untuk mengumpulkan informasi secara langsung. Pemantauan tidak langsung yaitu persiapan instrumen pengumpulan data, menggali informasi dari pihak terkait dan melakukan pemantauan langsung serta mencatat informasi yang diperlukan. Lanjut, Bu. Untuk pemantauan langsung, yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Strategi pengumpulannya sebagai berikut: persiapan instrumen pengumpulan data, kemudian pengambilan informasi dari pihak terkait, dan melakukan pemantauan dan mencatat informasi yang diperlukan. Untuk kelebihan pemantauan langsung, yaitu mendapatkan data primer yang sesuai. Data relatif lebih akurat karena dikumpulkan sendiri, memberikan saran langsung jika terjadi ketidaksesuaian. Adapun kekurangannya yaitu memerlukan biaya yang sangat mahal atau yang sangat besar. Kemudian memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Next, Bu Ragil. Baik, terima kasih Bu En. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pemantauan tidak langsung. Ada beberapa strategi dalam pengumpulan data dalam pemantauan tidak langsung, yaitu yang pertama pengiriman daftar isian atau angket. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data melalui laporan-laporan. Ada beberapa kelebihan dari pemantauan tidak langsung. Yang pertama adalah relatif murah karena tidak memerlukan biaya transportasi. Yang kedua adalah responden dapat memberikan kritik dan saran dengan bebas. Yang ketiga, pelaksanaannya mudah jika angket dilengkapi dengan petunjuk. Dan selanjutnya adalah kelemahan dari pemantauan tidak langsung, yaitu kevalidan atau kesesuaian data sulit dipastikan. Yang kedua, pemahaman yang berbeda dari angket yang diberikan. Selanjutnya adalah kerangka kegiatan pemantauan kurikulum. Yang pertama yaitu kegiatan pemantauan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, menentukan kegiatan utama yang harus dipantau. Jadi dalam hal ini, monitoring atau pemantauan itu difokuskan pada beberapa hal, seperti metode atau bahan ajar, kemudian sekolah atau guru yang sudah mengembangkan metode dikembangkan, kemudian sekolah atau guru mengembangkan metode atau bahan ajar yang telah ditetapkan. Dari pengembangan tersebut, apakah telah menghasilkan metode atau bahan ajar yang telah sesuai? Poin pentingnya adalah tidak semua aspek harus benar-benar dimonitoring. Cukup memantau apa yang telah dilakukan, output apa saja yang telah dihasilkan, dan di mana tempatnya, kapan dilaksanakannya, dan untuk siapa hal tersebut dilakukan. Prosedur penyimpanan data juga sangat penting untuk mempermudah ketika penyusunan laporan yang akurat dan efisien. Yang kedua adalah menentukan pihak mana yang akan melakukan pemantauan dan kapan waktunya. Sebaiknya pihak yang melakukan pemantauan bukan berasal dari pihak pengelola program langsung untuk menjaga independensi. Dengan menggunakan asas partisipatif, setidaknya wakil-wakil penerima manfaat kegiatan memiliki kesempatan untuk bersama-sama monitoring kegiatan. Terkait frekuensi waktunya, hal ini sebaiknya dilaksanakan minimal setiap 6 bulan. Terkait frekuensi waktunya untuk sebuah program jangka panjang menengah atau jangka panjang. Yang ketiga, menentukan siapa saja penerima laporan hasil pemantauan.
Jadi ada baiknya jika laporan hasil pemantauan tidak hanya disebarkan kepada pihak pemerintah, tapi juga ada pihak pelaksanaannya. Contohnya Dinas Pendidikan, Departemen Agama, sekolah, dan para guru. Instansi pemerintah pusat dan juga wakil-wakil penerima manfaat agar dapat memberikan feedback atau umpan balik. Sebaiknya dibuatkan juga pertemuan berkala untuk meninjau kembali kemajuan serta memutuskan kesesuaian secara implementasi. Yang kedua, pemantauan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkahnya terdiri dari yang pertama, standar kompetensi guru. Jadi guru yang berkompeten harus memenuhi standar kompetensi guru. Standar ini merupakan ukuran yang telah ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku untuk klarifikasi jabatan fungsional sesuai bidang tugas dan jenjang pendidikan. Ruang lingkup dari standar kompetensi guru itu meliputi komponen pengelolaan pembelajaran, kompetensi pengembangan potensi, dan kompetensi penguasaan akademik. Yang kedua adalah kompetensi pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi dasar pelaksanaan pembelajaran adalah kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh setiap guru. Dikarenakan begitu kompleksnya tugas-tugas pembelajaran, setiap guru diharuskan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Adapun menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, standar kompetensi guru dikembangkan menjadi 4 kompetensi. Yang pertama pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Pelaksanaan kurikulum harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain gedung untuk ruangan kelas, meja, dan kursi yang harus sesuai dengan jumlah peserta didik dan pendidik yang ada. Ruangan kantor, laboratorium, alat pembelajaran, dan perpustakaan diperlukan juga penyediaan sarana penunjang seperti tempat ibadah, kebun untuk eksperimen, koperasi, dan studio mini agar peserta didik dapat merasakan miniatur kehidupan yang sesungguhnya. Yang keempat adalah penggunaan media dan sumber belajar. Dalam komponen kurikulum, kedudukan media dapat disajikan dengan metode, karena metode yang digunakan dalam suatu proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang bisa digunakan dan diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi. Sumber belajar sendiri pada umumnya terdiri dari media yang dirancang dan media yang dimanfaatkan. Kemudian perangkat pembelajaran. Poin penting lainnya yang harus dipantau dalam kegiatan pembelajaran adalah adanya silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai perangkat pembelajaran. Dengan adanya poin ini, sangat diharapkan dapat menjadikan pembelajaran lebih terarah dalam mencapai kompetensi yang dituju. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipantau pada aplikasi silabus dan RPP. Di dalam proses pembelajaran diantaranya penentuan alokasi waktu, perumusan kompetensi dasar dan indikator hasil belajar, serta standar kompetensi lulusan, langkah-langkah dalam pembelajaran, penentuan alat dan media pembelajaran yang mendukung, serta perumusan sistem evaluasi dan penilaian pada ranah pendidikan. Dari pemantauan proses pembelajaran inilah bisa diketahui perbedaan antara perencanaan awal dengan proses pelaksanaannya, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pemantauan atau monitoring dalam pengembangan kurikulum di sekolah kami masing-masing. Berikutnya adalah kesimpulan. Pemantauan dalam pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan, dan juga penggunaan informasi manajemen terkait pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pemantauan dalam pengembangan kurikulum dilakukan dengan 2 metode, yaitu pemantauan langsung dan pemantauan tidak langsung. Kerangka kegiatan pemantauan dalam pengembangan kurikulum yaitu langkah awal kegiatan pemantauan pelaksanaan pembelajaran dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembelajaran
yang terdiri dari standar kompetensi guru, kompetensi dasar pelaksanaan pembelajaran, sarana dan prasarana, penggunaan media dan sumber belajar, serta perangkat pembelajaran. Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Bu Endah, Baik, silahkan. terima kasih Bu Ragil dan Bu En yang sudah memberikan atau memaparkan materi pada hari ini. Kepada teman-teman semua, mangga barangkali untuk kita diskusi dari pemaparan kelompok kami. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau memberikan masukan atau tambahan dari hasil pemaparan hari ini. Dipersilahkan Bapak dan Ibu. Ditunggu Bapak dan Ibu untuk masukan dan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini yang ikut hanya 14 ya. Yang lain kemana ini? Yang lain tadi ada yang kurang sehat, Ibu. Kemudian ada yang mengikuti kegiatan seperti wisuda. Oh, sudah sekolah. Ya, wisuda sekolah. Di Wisuda sekolahnya masing-masing. Kebetulan hari ini Pak Guru, Pak Ahyat, beliau juga, kemudian Pak Soleh, beliau sedang jadi panitia, Bu. Jadi Pak Arif juga, Bu Panitia. Zahra sama Bu Sas kurang sehat. Oke. Bu Sas masih kurang sehat? Betul, Ibu. Tadi info terakhir dari Pak Arif masih kurang sehat. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Bu Pita, silahkan. Bu Vita masih di-unmute. Masih di mute, Bu Vita. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Ibu dosen dan Bapak Ibu sekalian rekan mahasiswa, terkait dari penjelasan Bu Ragil tadi tentang survei pengembangan kurikulum pada sekolah ya. Ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau saya, pengalaman saya di sekolah saya itu, kalau dari distrik itu biasanya surveinya itu dilakukan secara online dengan menggunakan kuesioner, Google Form, kemudian kita guru diminta untuk sebagai partisipan untuk mengisi poin-poin tertentu. Tetapi ada juga sidak dari pegawai atau pejabat ya tentang yang menangani tentang kurikulum itu yang langsung survei ke sekolahan dan kita mengadakan diskusi serta ditinjau langsung implementasi kurikulum yang ada di sekolah kita. Nah, kalau boleh saya tanya, selama ini untuk kegiatan tersebut di sekolah Bu Endah, sekolah Bu Ragil atau sekolah Bu En, bagaimana? Apakah survei langsung itu sering dilaksanakan atau lebih sering setiap tahun atau setiap semesternya itu dilakukan secara online? Jadi menggunakan kuesioner dengan Google Form yang kita sebagai guru berpartisipasi untuk mengisinya, kemudian mengirimkan link tersebut. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, Bu Endah, Bu dosen. Terima kasih Bu Vita untuk pertanyaannya. Ini kita berbagi ya, sharing dari pengalaman tempat kita mengajar.
Ya, betul. Memang terdapat dua pemantauan atau monitoring, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Tetapi di tempat saya dan Bu Endah, karena kebetulan kita satu instansi, jadi yang kami laksanakan itu adalah pemantauan langsung, di mana kami biasanya di monitoring itu satu semester. Jadi pada semester 1 dan semester 2. Jadi setiap 6 bulan sekali. Yang melakukannya pertama adalah dari kepala sekolah. Jadi beliau akan meminta kami untuk melihat secara langsung untuk kegiatan pembelajaran di kelas, berikut dengan administrasi yang mendukung dalam proses pembelajaran. Setelah itu kemudian dari kepala sekolah, nanti kita akan mendapatkan jadwal pemantauan atau monitoring langsung oleh pengawas sekolah. Jadi pengawas binaan di tiap-tiap sekolah. Biasanya pengawas sebelumnya akan memberikan isian atau angket ya seperti Bu Vita, tapi itu diberikan langsung pada saat kita melakukan pemantauan tersebut. Setelah kita mengisi angket, kemudian beliau melihat kita melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas, berikut administrasi yang kita siapkan untuk mendukung proses pembelajaran, kemudian evaluasi, refleksi apa saja yang harus diperbaiki dan apa saja yang harus ditingkatkan lagi, sampai di pengawas binaan. Kemudian kalaupun dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan, itu akan melakukan pemantauan langsung atau monitoring tersebut secara sampel. Jadi satu kecamatan itu akan dipilih sekolah mana yang akan dituju untuk sampel pemantauan langsung tersebut. Itu Bu Vita, terima kasih. Terima kasih Bu Ragil. Mungkin ada sedikit tambahan kalau terkait dengan kegiatan KBM itu mungkin sekarang kalau untuk dengan adanya kurikulum Merdeka itu ada kegiatan observasi kelas Bu Ragil. Jadi mungkin nanti ke depannya untuk penilaian itu tidak hanya secara tertulis dalam kegiatan penilaian langsung dari kepala sekolah, tapi kita juga wajib untuk mengisi kegiatan tersebut dalam PMM. Jadi ada kegiatan observasi kelas. Jadi nanti mungkin Bu Ragil nanti akan mengalami ya, karena kalau sekarang mungkin di sekolahan Bu Ragil belum ada implementasi kurikulum Merdeka, tapi nanti ketika Bu Ragil menerapkan penggunaan kurikulum Merdeka itu nanti ada kegiatan yang namanya observasi kelas yang terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum gitu. Jadi nanti lebih simpel. Memang tugas administrasi kita lebih banyak, tapi nanti akan sinkron semuanya dalam PMM tersebut. Jadi hanya berbagi kita ya, mungkin apa yang dilaksanakan. Jadi terhitung sejak Januari 2024 kita sudah menggunakan kinerja yang ada di platform PMM. Jadi kita baru mulai dari kalau 2023 kemarin kita belum di PMM ya. Jadi sekarang kinerja kita sudah di PMM dan alhamdulillah kita sudah melewati tahap itu. Jadi dari observasinya, observasi kelas upload sertifikat daya dukungnya, kemudian juga sudah refleksi tindak lanjut, dan alhamdulillah sudah tercapai 100%. Gitu. Memang baru dimulai dari tahun ini. Iya, jadi kesimpulannya sekarang lebih banyak online-nya ya Bu Ragil ya? Karena sekarang kita mengikuti kemajuan teknologi ya. Iya, implementasi dari kurikulum Merdeka memang kita lebih mudah gitu kan. Jadi tetap kepala sekolah tetap mengobservasi kegiatan proses pembelajaran kita gitu. Tapi beliau juga memantau progres pembelajaran kita dengan modul ajar, kemudian sertifikat pelatihan kita yang telah kita upload di kinerja PMM tersebut. Gitu. Iya. Dan sangat lebih menghemat biaya ya Bu Ragil ya. Jadi sangat sesuai dengan penjelasan dari kelompok Bu Ragil tadi, kalau secara observasi secara online itu lebih hemat secara tidak langsung. Tapi semua ada plus minusnya ya. Tinggal kita harus lebih belajar lebih banyak mungkin ya. Nah di sini kesempatan kita untuk saling berbagi gitu. Iya, betul Bu Ragil. Ya.
mengingat juga kondisi teman-teman, rekan kerja saya juga di sekolah banyak yang senior ya Bu Vita ya. Jadi untuk pertama kalinya menggunakan e-kinerja di PMM, jadi kita tuh menggunakan komunitas belajar untuk memanfaatkan pembahasan aplikasi tersebut, menuntun yang lebih senior untuk penggunaannya agar bisa lebih mandiri menggunakannya gitu. Karena memang baru, jadi harus ya semangat untuk berjuang lebih update guru-guru sekarang ini. Izin menambahkan Bu Ragil, Bu Vita, Silakan dari Bu dari masukan Bu Vita. Tadi Bu Ragil sudah keren banget dari penjelasannya Bu Ragil. Memang ada kita online, sekarang lebih banyak online, dan memang di kabupaten sendiri kita sudah melaksanakan e-kinerja yang terintegrasi dengan PMM. Nah, di sini memang pemantauannya itu kita pun ada langsung dan tidak langsung. Untuk Dinas Pendidikan sendiri, nanti kita akan dikunjungi dengan sistem sampel, Bu. Jadi hanya beberapa sekolah yang akan dikunjungi beliau gitu. Jadi memang kita bisa secara langsung keluh kesah langsung kepada Bapak Dinas Pendidikan. Dan tadi juga dipaparkan oleh Bu Ragil, itu alhamdulillah di sekolah saya Bapak Kadis Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sudah berkunjung di sekolah saya dan langsung kita berkomunikasi oleh beliau. Begitu saja Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Bu En dan Bu Ragil yang sudah memberikan jawabannya. Semoga Bu Vita dari jawaban kelompok kami bisa diterima dan belum puas kan oleh Ibu dosen. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali? Mangga, masih ditunggu 2 pertanyaan. Ini sebelum ada yang mau tanya sudah? Sudah ada? Ya, izin Bu. Ya, silakan. Ya. Baik, kaitan dengan pengembangan pemantauan kurikulum. Mudah-mudahan yang dimaksud ini pemantauan pengembangan kurikulum atau pemantauan implementasi kurikulum ya, Bu Endah. Pemantauan pengembangan, Pak. Oh, Pengembangan dan pengembangan. implementasi, Pak. Oh, siap. Menarik tadi ya, mungkin teman-teman yang di negeri sangat termudahkan oleh sistem kedinasan ya untuk pemantauan pengembangan kurikulum ini. Mungkin kami di swasta ingin berbagi juga nih dari teman-teman di negeri ya. Sejauh ini pola-pola pemantauan yang dilakukan oleh kedinasan gitu ya, secara internal di lembaga kita, ada nggak sih feedback secara langsung gitu yang kita rasakan atau tindak lanjut atau mungkin ya tadilah tindak lanjut yang kemudian lebih meningkatkan gitu ya kinerja kita, kita lebih memahami kekurangan-kekurangan dan langsung kita bisa lakukan perbaikan gitu ya. Artinya adakah gitu ya tindak lanjut yang langsung kita dapatkan dengan sistem kinerja dari Dinas Pendidikan yang saat ini mungkin dijalani oleh teman-teman di sekolah-sekolah negeri gitu ya Bu. Kemudian yang kedua, kaitan dengan aspek yang dipantau. Kalau bicara kaitan dengan pemantauan pengembangan atau implementatif, di sini tidak ada indikator prosesnya ya. Yang ada adalah indikator input dan indikator output gitu. Apakah memang tidak kita perlukan untuk pemantauan dalam hal proses? Karena saya kira secara unsur manajemen ya dalam hal ini input, proses, dan output itu sangat saling terkait satu dengan yang lainnya. Di mana input yang berkualitas tentu akan berkaitan dengan output dan juga output yang berkualitas selain input yang berkualitas juga harus dijamin barangkali dengan prosesnya yang berkualitas gitu. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Iwan. Baik, sedikit saya tambahkan, Pak Iwan, untuk tadi
apakah ada tindak lanjut dari kegiatan implementasi atau observasi yang sudah kami laksanakan. Dalam kegiatan di kinerja tersebut di PMM bahwa di awal setelah diobservasi kami akan mengadakan tindak lanjut. Nah, dari tindak lanjut tersebut eh, guru-guru memberikan apa namanya jawaban dari apa yang sudah diberikan tindak lanjut oleh kepala sekolahnya. Dan dari situ dilanjutkan kembali bagi Sinyalnya kah? Sepertinya Bu Enda terkendala Heeh, sinyal ya. terkena Pak sinyal. Iwan, mohon maaf saya lanjutkan untuk tindak lanjut yang dimaksud ini tindak lanjut dari apa sekolah swasta gitu ya, tindak lanjut untuk sekolah swasta yang didapatkan seperti apa gitu. Dan misalkan Bu Hmm, Ragil nih mengikuti atau setelah pemantauan dari ya. dinas gitu ya, pemantauan pengembangan kurikulum. Nah, hasil pemantauan itu ada nggak yang dijadikan satu pertimbangan untuk katakan perbaikan atau masukan buat Bu Ragil sendiri yang Oh, diimplementasikan baik-baik. berikutnya di lembaga gitu. Seperti itu, Ya, Bu. siap-siap. Jadi, eh, yang sekarang sedang kita lakukan adalah berupa penilaian kinerja melalui platform. Di situ sangat terlihat progres kita sebagai pegawai. Jadi, kita akan memilih kompetensi apa yang akan kita, indikator apa yang akan kita capai selama 6 bulan penilaian. Gitu. Jadi selama 6 bulan itu kita memilih indikator apa nih yang akan kita lakukan perbaikannya. Setelah kita menentukan indikator tersebut, maka kita harus menyertakan daya dukungnya untuk memenuhi indikator tersebut yang akan kita capai. Apabila dalam kurun waktu 6 bulan dalam satu penilaian itu kita tidak memenuhi apa ya indikator yang kita capai tersebut, maka kita akan mendapatkan umpan balik. Misalnya dari dinas akan mengevaluasi bisa dengan mengadakan pelatihan atau workshop agar meningkatkan kompetensi para pendidik yang belum mencapai 100% atau belum mencapai tujuan yang dicapai pada saat penentuan indikator tersebut gitu. Kemudian dinas juga akan mengevaluasi mengenai misalnya bantuan teknis apa yang akan diberikan kepada sekolah tersebut gitu. Mengenai manajemen misalnya untuk masalah satrasnya atau manajemen keuangannya itu akan dilihat. Jadi di mana letak tidak sampainya ketercapaian tersebut gitu. Kemudian pada sumber dayanya dan bahan ajarnya, dinas akan menyediakan bantuan, misalnya buku atau perangkat lunak, atau akan membantu mengenai pengadaan laboratorium. Selanjutnya bisa juga dengan dinas itu memberikan informasi mengenai kebijakan pendidikan terbaru dengan melihat dari perubahan kurikulum yang ada atau berbagai program pendidikan yang sedang berlangsung. Adapun apabila ada pegawai yang sudah memenuhi indikator ketercapaiannya, 100% sudah menjalankan dengan maksimal gitu, sudah memenuhi semua daya dukung yang dapat memenuhi ketercapaian indikator tersebut, dinas juga bisa memberikan penghargaan kepada pegawai atau sekolah tersebut berdasarkan prestasi yang dicapai. Selain itu, mungkin juga bisa juga dengan pembinaan atau pendampingan lebih lanjut oleh pengawas dari sekolah tersebut, bagaimana supaya gurunya atau pegawainya, pendidiknya semua dapat memenuhi ketercapaian indikator selama penilaian 6 bulan tersebut. Itu mungkin Pak Iwan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Bagaimana Pak Iwan, sudah cukup jelas untuk jawaban dari Bu Ragil? Ya, insya Allah Bu, cukup jelas. Baik, terima kasih. Mohon maaf Ibu dosen jika saya keluar masuk Zoom karena memang terus terang sinyal di sini kurang bagus. Untuk selanjutnya, mangga Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan?
Satu lagi kesempatan, Mangga. Atau sudah cukup? Jika sudah cukup, kita lanjutkan kembali kepada Ibu dosen untuk menambahkan atau memperkuat materi yang sudah kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan dan mendiskusikan masalah ini ya, pemantauan. Ini catatan saja, saya jadi agak kaget. Kok udah langsung kelompok 4 ya? Bukannya kita baru kelompok 2 kemarin. Ini kelompok 3-nya ini supervisi harusnya ya. Ini kan kemarin baru kelompok berapa ya? Iya, kelompok 3 supervisi pengembangan kurikulum, Bu. Ini kelompok 3-nya kemana? Pak Arif, Bu. Pak Arif Pak sudah Arif. bicara. Oh gitu. Jadi kelompok 4 duluan gitu ya, maju. Nah, kebetulan kelompok 3 itu semuanya yang hari ini nggak hadir. Oh begitu. Jadi kita lompat ya. Nggak, karena nih kan sudah disusun sesuai dengan ininya apa namanya gradingnya ya, bahwa supervisi dulu kemudian monitoring gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya bedanya memang tidak apa namanya nanti kita bisa dilihat gitu. Saya kan sebenarnya pengen bertanya bedanya apa nih, teman-teman udah paham belum bedanya supervisi dan pemantauan? Ada yang bisa menjawab? Beda supervisi dan pemantauan? Bapak Ibu silakan dijawab. Izin menjawab, boleh? Iya, Bu Dosen? silakan. Iya, Ya. silakan. Kalau kegiatan supervisi itu mungkin lebih terkait dengan administrasi pembelajaran di kelas ya Bu ya. Jadi kegiatan kita mengajar, kemudian absensi siswa, kemudian masalah-masalah yang terjadi dalam kita melaksanakan pembelajaran, kemudian terkait dengan evaluasi kegiatan pembelajaran. Jadi dilaksanakan langsung oleh kepala sekolah dan biasanya didampingi oleh pengawas dari UPP kalau untuk setingkat SD. Kemudian kalau pemantauan itu lebih pada penilaian dari input, kemudian proses dan output, tapi tidak ditekankan pada administrasi. Jadi melihat dari hasil akhir atau output dari sebuah pembelajaran. Itu saja mungkin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vita. Ya, jadi memang kalau supervisi itu lebih pada lebih mengerucut atau fokus ya, fokus pada si pelaksanaannya itu sendiri gitu ya. Sedangkan si monitoring itu dilihat dari tadi kalau Pak Iwan ya yang tanya, kok prosesnya gitu kan? Ya, jadi mulai dari input, proses dan output gitu. Jadi semua lini itu diperiksa, dilihat gitu ya. Nah, ini memang seperti itu. Nah, untuk untuk lebih jelasnya kita akan bahas di apa itu supervisi di pekan depan ya. Pak Arif dan teman-teman ya. Ini Pak Arif nih. Oke. Baik, sebenarnya apa yang Bapak Ibu bahas hari ini sebenarnya sebagian itu adalah juga apa yang saya tugaskan pada waktu Bapak Ibu mengerjakan UTS kemarin. Ya enggak, Bapak Ibu? Kalau dilihat ya. Ya, jadi memang sengaja saya berikan tugas itu karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah melaksanakan itu di sekolahnya masing-masing. Ya kan? Ya, sebenarnya ini mata kuliah ini lebih kalau Bapak Ibu sekalian sudah memang praktisi para guru ya. Ini malah justru saya yang belajar dari Bapak Ibu sekalian nih. Ya, dalam artian sharing prakteknya ya seperti apa gitu kan ya. Jadi kan Bapak Ibu yang mengalami sendiri adanya peralihan dari
kurikulum yang satu dengan yang lain gitu ya, kurikulum yang tadinya kurikulum 2013 dengan yang Merdeka sekarang gitu ya, karena apa namanya, kalau apa namanya, biasanya kami ini lebih pada teorinya ya, lebih pada teorinya seperti apa sih gitu ya, dasar-dasar teorinya, oh bahwa harus begini, harus begitu gitu ya. Prakteknya ini kalau dilihat dari apa yang Bapak Ibu sudah laksanakan di sekolah tadi, khususnya yang diceritakan tadi ya, itu sebenarnya lebih pada manajemen ya, atau apa ya, pengelolaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum ini di sekolah gitu ya. Ini lebih ke sana gitu ya. Ini lebih ke manajemen pendidikan sebenarnya gitu ya. Tapi memang dalam rumpun ilmu pendidikan ya semuanya harus dapat ya. Bapak Ibu sekalian, kalau di MTP pun harus tahu kurikulum ya, sebelum nanti akhirnya ke metodologinya, ke metode ya. Nah, ini kalau nanti sudah mengerucut pada desain ya, nah itu baru masuk di situ metodenya ya, MTP-nya di situ ya. Nah, tapi kerangka besarnya Bapak Ibu harus kuasai dulu, yaitu ini manajemen pendidikannya ya. Nah, di sini yang kita pelajari ini sebenarnya manajemen pendidikan. Nah, termasuk tadi ya kalau diceritakan bagaimana sih kalau saya menangkapnya nih, sharing dari Bu siapa tadi yang sudah cerita, Bu tadi saya lupa ya nyatet apa Bu Ragil. Bu Ragil Bu Ragil tadi ya. Ini saya lebih melihatnya dua sisi ya. Ada dua sisi yang ingin dimonitor sebenarnya ya oleh sistem ini, sistem yang dijalankan di sekolah ibu ya, di sekolah ibu gitu ya. Nah, saya nggak tahu di sekolah lain apakah juga sama seperti itu ya. Kalau yang saya lihat di sekolah Bu Ragil ini ada dua sisi, yaitu selain memonitor ya pelaksanaan kurikulumnya, juga memonitor kinerja ya, kinerja SDM-nya, dalam hari ini gurunya. Gitu ya. Apakah para guru sudah bisa menjalankan ya fungsi-fungsi dan peran ya sebagai pelaksana kurikulum itu dengan maksimal. Ini contohnya tadi kalau ternyata apa namanya belum maksimal pun disediakan sarana ya bantuan untuk diberikan pelatihan kan gitu ya. Ini artinya apa? Ini adalah pengembangan SDM. Gitu ya. Nah, ya jadi bukan hanya bukan hanya pelaksanaan kurikulumnya yang dimonitor ternyata, tapi juga kualitas SDM-nya yang ditingkatkan gitu. Ya, jadi monitoringnya dua sisi ini. Ternyata kalau dilihat dari pelaksanaannya. Nah, saya nggak tahu kalau di swasta bagaimana nih. Pak Iwan mungkin bisa cerita. Gitu ya. Jadi kita di sini sharing Bapak Ibu ya. Karena kalau teori saja ini apa namanya Bapak Ibu bisa baca di buku ya, kemudian juga bisa ada kuliah dari saya, tetapi yang penting adalah sharingnya ya, sharingnya di sini ya, sharing karena apa, dari sharing pengalaman inilah kita bisa lihat ya bagaimana teori-teori itu ya diterapkan, konsep-konsep ya pengembangan kurikulum itu diterapkan gitu. Silakan mungkin Pak Iwan atau Pak Sanusi di negeri juga atau di swasta, Pak? Saya di swasta. Nah, di swasta. Nah, mungkin bisa Pak Sanusi sharing. Tadi Pak Iwan sudah tanya, Pak Sanusi mungkin bisa sharing bagaimana pelaksanaan monitoring kurikulum? Seperti yang pernah dilaksanakan bahwa pelaksanaan monitoring kurikulum yang di lembaga kami itu dilakukan oleh pihak Kemenag Kota Bekasi, Bu, dari para pengawas. Jadi kita di situ menulis satu instrumen, lalu diperiksa instrumen tersebut berikut dokumen-dokumennya, mulai dari dokumen 1, dokumen 2, dan terus semuanya. Dari situ baru diadakan penilaian. Seperti itu. Oke, dokumen-dokumen itu apa saja, Pak? Dokumen 1 itu menyangkut tentang profil, Bu. Tentang profil sekolah, visi dan misi dan lain semua kalender, struktur struktur kurikulum. Nah, itu dokumen 1. Adapun dokumen 2-nya menyangkut masalah silabus, RPP, dan pembelajaran perangkat pembelajaran lainnya. Oke, kemudian
yang biasa yang dinilai cuma itu aja, Bu. Iya. Oke, jadi apa namanya? Lihat dari situ, kemudian tadi feedbacknya? Feedbacknya nanti biasa dilihat dari apa sih kekurangan kita yang masih terdapat, tentu yang masih banyak kekurangan nanti akan diperbaiki. Nanti hasil dari perbaikan itu kita laporkan kembali, kita revisi. Setelah direvisi baru nanti dikembalikan lagi ke kita. Nah, nanti ada penilaian baru, situ baru keluar penilaian dari pihak pengawas itu sendiri. Biasanya pengawas itu datang ke tempat kami itu tim, Bu, sifatnya. Jadi ada beberapa orang pengawas yang dikomandoi oleh kepala pengawas yang ada di Kemendag Kota Bekasi. Nah, kembali lagi tadi kalau di yang pengalaman Bu Ragil mungkin berbeda dengan Pak Sanusi, titik beratnya lebih pada dilihat pengembangan kurikulumnya atau lebih pada SDM-nya? Kita semuanya mulai dari pertama yang diperiksa itu instrumennya itu dari ininya dulu, Bapak, kurikulum dulu. Bagaimana kurikulum yang digunakan, terus adakah pengembangan-pengembangan yang dilakukan. Nah, terus baru setelah itu bagaimana penerapannya, baru setelah itu baru sub SDM-nya, Bu. Oh gitu, oke. Jadi lebih titik beratnya kelihatannya lebih pada kurikulumnya ya, pengembangan Betul. kurikulumnya ya. Oke, baik, karena Bapak Ibu, Pak Sanusi sekolahnya itu chain atau berdiri sendiri? Chain itu maksud saya seperti kan ada Ora et Labora, ada Al-Azhar, ada apa namanya lab school misalnya ya. Itu dia punya sistem yang sifatnya terpusat gitu. Oh, kita berdiri sendiri, kebetulan berbentuk yayasan dari orang tua awalnya. Nah, terus kemudian kita juga dikembangkan, akhirnya diakui sekarang tetap untuk pelaksanaan programnya mengikuti jalur dinas dan Kemendag Kota Bekasi. Oke. Sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Pak? Sampai saat ini kita belum, Bu, karena di Kota Bekasi ini saya kan kebetulan madrasah ibtidaiyah ya, MI. Jadi MI itu ada baru 5 madrasah sekota Bekasi yang baru diberikan SK pada tahun 2022 kalau nggak salah dari Kemendag Kota Bekasi, dan sampai saat ini SK itu belum dikembangkan kembali untuk ke sekolah-sekolah lain. Jadi kita untuk mengembangkan penerapan kurikulum itu harus ada SK terlebih dahulu, tapi sosialisasi tetap sudah berjalan. Bahkan pada tahun ini seyogianya harus sudah menggunakan kurikulum Merdeka semua, seperti itu. Jadi masih pakai itu kurikulum 2013, Pak? Sampai saat ini ya, insya Allah besok baru kelas 1 dan kelas 4 ya, tahun ajaran baru menggunakan ya. Oke, baik. Gitu Bapak Ibu. Jadi memang untuk monitoring ya, monitoring itu seperti itu ya, lebih sebenarnya ya dititik beratkan pada pengembangan kurikulumnya ya, yang dilihat adalah bagaimana proses ya, bagaimana kurikulum itu berjalan mulai dari inputnya, prosesnya, dengan sampai ke outputnya gitu ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan tadi yang diterapkan di sekolahnya Bu Ragil bagus sekali itu ininya dari dinas pendidikannya juga sekaligus gitu ya, karena memang bisa sejalan ya, karena itu kan seperti dua mata uang ya. Kalau gurunya bagus, yang melaksanakannya bagus ya, maka pengembangan kurikulum itu akan bagus juga ya. Sebaliknya begitu juga ya. Kalau proses pengembangannya kurang bagus, maka gurunya juga bisa jadi nanti jadi kurang bagus kinerjanya kan gitu ya, seperti itu. Jadi timbal balik, makanya bisa sejalan, dua-duanya berjalan bersama gitu ya, dimonitor baik proses pengembangan kurikulumnya sendiri ya, pelaksanaannya ya, sampai bagaimana kinerja si gurunya gitu ya. Jadi berarti kalau di Kemenak belum pakai e-kinerja ya Pak ya? Belum pakai e-kinerja seperti di sudah ada, Bu. Oh, sudah ada. Sudah ada. Oke. Jadi termasuk dokumen itu termasuk e-kinerja ya Pak ya? Ya, betul. Nah, makanya untuk kelengkapan e-kinerja itu mulai dari dokumen 1, dokumen 2 dan bahkan besok mungkin kalau kurikulum Merdeka itu ada dokumen 3 untuk sifatnya pengembangan. Iya. Nah,
Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang sebenarnya kemarin waktu pekan kemarin saya sampaikan untuk dilengkapi ya, untuk Bapak Ibu melengkapi tugas UTS. Gitu ya. Kalau ada dokumen-dokumen, ada lampiran-lampiran tolong dilampirkan. Ini kemarin yang sudah masukkan lagi Pak siapa ya, baru 1-2 orang kayaknya ya. Yang lainnya masih belum gitu ya. Jadi untuk melengkapi Bapak Ibu ya, dari kemarin sebenarnya apa yang Bapak Ibu lakukan kan ya, lebih apa tuh kemarin? Kalau Bapak Ibu sekalian bisa apa namanya? Melihatnya ya. Sebenarnya apa sih yang tugas yang UTS yang kemarin saya berikan? Bapak Ibu melakukan apa harusnya? Silakan, ada yang mau jawab? Bu Zahra? Dari yang saya berikan kemarin, tugas UTS? Kalau yang saya tangkap, Uh-huh. menyesuaikan antara silabus dan kurikulum, kemudian menganalisa terkait model pengembangan kurikulum yang diterapkan di sekolah dan apakah model pengembangan kurikulum dan model desain pengembangan kurikulumnya ini sejalan atau tidak dengan silabus yang ada di sekolah. Kalau yang saya tangkap kurang lebih seperti itu, Bu. Kemudian apa lagi yang lainnya? Ada kemarin? Strategi, satu lagi apa ya? Saya lupa. Saran-saran perbaikan, ya, saran-saran perbaikan. Menurut Bapak Ibu sekalian, ya, dari analisis yang dilakukan, kan kemarin kan saya bilang dalam bentuk SWOT ya. Nah, analisis itu sebenarnya bisa saja dengan cara apapun. Salah satunya yang menurut saya yang paling efektif adalah dengan SWOT ya, karena akan lebih rinci. Kalau SWOT itu rinci sifatnya, karena bisa ya selain 4 tadi ya, strength, ya, weakness, opportunity dan apa satunya lagi threat ya, ancaman ya kan. Jadi kekuatan, kelemahan ya, apa namanya, opportunity, peluang dan ancaman ya. Ini biasanya ininya nih apa namanya, apa akronimnya agak seksi nih, kekepan. Kekelemahan ya, kelebihan ya, kemudian apa, peluang dan ancaman, kekepan. Oke ya. Nah, ini sebenarnya bisa kemudian Anda silang lagi ya, dari kelebihan ya, opportunity dari kelebihan yang diperoleh, yang Anda dapatkan ya, Anda lihat, lalu peluang apa ya yang bisa dilakukan ya. Demikian pula apabila ada kelebihan yang opportunity apa ya, ada peluang apa. Kemudian juga kalau ada kekurangan ya, maka ancaman apa yang akan terjadi nih, gitu kan. Nah, jadi seperti itu bisa disilang sebenarnya. Nah, dari situ bisa kita lihat sebenarnya faktor yang kritis sekali ya, yang sangat kritis dari ya penyelenggaraan kurikulum itu apa ya, yang paling titik kritisnya di mana, apa bentuknya apa ya, kemudian saran perbaikan. Nah, ini saran perbaikan dari Bapak Ibu sekalian apa gitu ya. Ini yang saya harapkan seperti itu munculnya ya. Nah, kemudian kalau ada dokumen-dokumen apa namanya tadi silabus ya kan, ada yang cerita sekolah kami sudah melaksanakan bla 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 gitu ya. Oh, yang bagus sekali kalau ceritanya ya. Tapi ininya mana buktinya gitu ya. Nah, ini. Jadi portofolionya lah ya. Di situ mana gitu ya. Itu sebaiknya dilampirkan ya. Ini saya harapkan dilampirkan supaya cerita Bapak Ibu tentang sekolah, tentang apa namanya apa yang dilakukan di sekolah ya, analisis tadi ya, itu lengkap gitu ya, beserta data-datanya ya, beserta lampirannya. Tolong Bapak Ibu lampirkan supaya lebih lengkap ya. Oke. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, bisa kita sudahi, ya, bisa kita tutup. Silakan Ketua Kelas.
atau moderator? Baik, Ibu. Sudah, ya, sudah didokumentasikan ya? Sudah, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Baik, Silakan. izin Ibu, karena hari ini ketua kelasnya sedang izin, saya lanjutkan. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini sudah selesai untuk pemaparan dan pembahasan perkuliahan hari ini. Semoga semuanya jadikan ilmu tambahan buat kita semua dan bermanfaat buat orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu dosen untuk masukan dan penjelasannya, menjadikan kami semakin memahami tentang perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elif ya. Terima kasih Bu dosen. Terima kasih Bu dosen. Sama-sama. Terima kasih Bu dosen. Ibu, Bapak,